Ya, kasus yang terjadi di Cianjur ini memang sungguh miris pemirsa karena pelaku anak yang melakukan pencabulan terhadap 10 anak lainnya. Dan untuk membahas kasus ini lebih mendalam, kita telah terhubung dengan Ketua KPAI Margaret Aliatul Maimunah. Selamat sore, Bu Margaret. Selamat sore, Mas. Ya, Bu Margaret, kita akan membahas terlebih dahulu terkait dengan bagaimana update-nya nih. Sejauh ini bagaimana pengawalan KPAI terhadap kasus ini, apakah ada potensi bertambahnya korban? Ya, sejauh ini kasus ini memang dalam pantauan KPAI ya, Mas ya. Tentu kita belum bisa mengambil semacam kesimpulan bahwa ini sudah berhenti di sini nih jumlah anak yang menjadi korban, tapi tentu ini masih dalam pantauan terkait dengan perkembangannya, termasuk jumlah anak yang menjadi korban. Tetapi tentu ini seperti sebagaimana kita ketahui bahwa ini kasus yang memang tentu menjadi perhatian kita bersama ya. Apalagi ini semua korban adalah anak dan juga tidak terbatas pada satu jenis kelamin. Tentu ini juga menjadi perhatian kita bersama. Ya, ini sebenarnya adalah kasus dan juga situasi yang cukup rumit ya Bu, di mana eh, pelakunya juga masih berstatus sebagai anak, para korbannya pun semuanya anak-anak. Namun dari laporan dan pemeriksaan yang KPAI lakukan pada saat ini, sebenarnya bagaimana sih Bu seorang siswa SMP yang umurnya berarti belum lebih dari 16 tahun misalnya, ini bisa melakukan tindakan seperti ini bahkan sampai ke 10 anak lainnya? Ya, saya kira ada banyak faktor ya yang bisa menjadi hal yang mempengaruhi bagaimana kemudian anak bisa menjadi pelaku dalam kasus seperti ini. Salah satunya tentu kita juga tidak bisa menafikan bahwa ada banyak sekali juga tontonan-tontonan yang bisa mempengaruhi anak untuk berlaku seperti anak pelaku ya dalam hal ini ya. Makanya tentu itu juga Setuju. saya kira tidak menjadi faktor satu-satunya, tetapi kan juga tentu butuh pendalaman nih sebenarnya apa yang menjadi faktor penyebab atau faktor yang mendorong anak bisa menjadi pelaku dalam kasus seperti sekarang gitu. Baik, Bu Margaret, pastinya ketika kita membahas terkait dengan kasus kekerasan seksual, ini kita mesti mengutamakan korban seperti itu. Lantas sejauh mana pendampingan yang dilakukan oleh KPAI terhadap ke-10 korban? Ibu, apakah ada pendampingan secara psikologis atau juga KPAI membuka ruang untuk para orang-orang yang mungkin juga menjadi korban namun pada saat ini belum terungkap untuk dapat melaporkan kasus yang sama terhadap pelaku? Kalau kita mengacu kepada TUSI KPAI, tentu kan KPAI tidak bisa langsung melakukan pendampingan ya, karena itu bukan TUSI secara langsung KPAI, tetapi KPAI memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban dalam kasus ini itu harus mendapatkan pendampingan, terutama pendampingan psikologis, dan ini kuncinya harus pendampingan psikologis secara tuntas ya, karena sebagaimana kita ketahui bahwa anak yang menjadi korban kekerasan seksual itu harus mendapatkan pendampingan psikologis secara tuntas untuk menghindarkan agar kedepannya yang bersangkutan itu tentu tidak terdorong dan terpetik gitu ya untuk menjadi pelaku dalam kasus yang sama. Nah, jadi saya kira pendampingan psikologis ini sangat urgen dan itu harus dilakukan secara tuntas dan menjangkau semua anak yang menjadi korban dalam hal ini gitu ya, tidak terkecuali. Dan KPAI positioningnya bukan menjadi pihak yang kemudian melakukan pendampingan Mas, tetapi sesuai dengan tusi kami memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban dalam kasus ini itu semuanya mendapatkan pendampingan psikologis secara tuntas. Baik, sebenarnya KPAI tusinya bukan untuk memberikan pendampingan tapi untuk memastikan. Lantas bagaimana cara KPAI untuk memastikan anak-anak tersebut dapat pendampingan secara menyeluruh? Bu Margaret, apakah ada pihak-pihak ketiga yang direkomendasikan oleh KPAI untuk dapat menjadi pendamping dari para korban kekerasan seksual ini?
Ya, biasanya memang KPAI bekerja sama dengan pihak ketiga yang memang memiliki tusi, yang memang memiliki kewenangan untuk bisa melakukan pendampingan pendampingan psikologis secara tuntas kepada anak-anak yang menjadi korban ya. Dan itu biasanya kita bekerja sama dengan beberapa pihak tertentu yang itu secara otomatis, dan KPAI memang tugasnya adalah memantau apakah pendampingan psikologis itu sudah menjangkau semua anak yang menjadi korban dalam hal ini gitu. Baik, Bu Margaret, ini pastinya nanti pelaku anak juga akan berurusan dengan hukum. Lantas, seperti apa proses hukum ke depannya? Terutama kita ketahui sebagai pelakunya karena juga masih berstatus sebagai anak, apakah ada perlindungan-perlindungan yang juga diberikan oleh para penegak hukum nantinya kepada pelaku? Sebagaimana yang kita ketahui bahwa memang kita punya hukum di mana hukum yang apa ya, yang agak sedikit berbeda pada anak gitu ya. Tetapi kan ini juga tentu kan dilihat bahwa proses hukum kepada apa namanya, kepada anak pelaku ini tentu juga harus mengacu kepada Undang-Undang SPPA. Undang-Undang Sistem Pidana Peradilan Anak, yang memang itu ada beberapa hal yang khusus, misalnya mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, tetapi kan juga kita bisa melihat bahwa ini kan korbannya juga tidak satu ya, tidak satu orang, tetapi kan banyak. Jadi juga itu juga menjadi pertimbangan nanti pelaku akan mendapatkan apa namanya, hukum sesuai dengan yang diatur di dalam SPPA gitu. Baik, kita sama-sama berharap agar kasus ini dapat segera teratasi dan juga korban mendapatkan perlindungan secara menyeluruh. Terima kasih atas waktu dan informasinya Ketua KPAI Margaret Aliatul Maimunah. Selamat sore Ibu dan selamat kembali beraktivitas.